Laporan kegiatan praktikum Simbiosis mata kuliah praktikum IPA di SD Pokjar Merangin UPBJJ UT Jambi Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dian Marsiana, Hamdani, Miss Zarlatika, Nancy Yuliani, Nonih Nurhayati, Novi Fitriani, Rika Purnayanti. Dibimbing oleh tutor mata kuliah praktikum IPA di SD Bapak Joko Priyono. Landasan teori praktikum ini adalah dalam suatu ekosistem selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu yang disebut simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis yang ada di alam, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan adalah alat-alat tulis, lembar pengamatan, lingkungan sekitar. Cara kerja praktikum ini adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan, pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda jika Anda pergilah ke kebun atau hutan terdekat. Coba identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi, tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja. Cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan, jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Simbiosis parasitisme. Di lapangan kami mengamati hubungan antara akar gundang dan pohon kelapa. Pihak yang dirugikan adalah pohon kelapa karena tidak dapat tumbuh dengan subur. Namun pihak yang diuntungkan adalah akar gundang karena akar gundang mengambil nutrisi dan makanan dari kelapa. Selanjutnya kami mengamati hubungan akar kacang-kacangan pada pohon pinang. Pihak yang dirugikan adalah pohon pinang karena pohon pinang tidak dapat tumbuh subur dan pucuk pinangnya tidak muncul. Pihak yang diuntungkan adalah akar kacang-kacangan karena akar kacang-kacangan mengambil nutrisi dan makanan dari pinang. Selanjutnya kami mengamati benalu sakat pada pohon belimbing. Pihak yang dirugikan adalah pohon belimbing karena pohon belimbing tidak dapat tumbuh subur dan rantingnya tidak berkembang sempurna. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah benalu karena benalu mengambil nutrisi dan makanan dari pohon belimbing. Selanjutnya kami mengamati hubungan antara lalat dan buah. Pihak yang dirugikan adalah buah karena buah yang dihinggapi lalat merugi karena akan membusuk. Pihak yang diuntungkan adalah lalat karena lalat dapat makanan dari buah sekaligus bisa berkembang biak di buah. Selanjutnya kami mengamati hubungan antara nyamuk dengan manusia. Pihak yang dirugikan adalah manusia karena manusia bisa tertular penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Yang diuntungkan adalah nyamuk karena nyamuk menghisap darah manusia sebagai makanannya. Simbiosis komensalisme. Selanjutnya kami mengamati hubungan antara anggrek dan pohon mangga. Pihak yang diuntungkan adalah anggrek karena anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah pohon mangga. Selanjutnya kami mengamati tumbuhan sirih dengan pohon duku. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan sirih karena pohon sirih mendapat sinar matahari guna melakukan fotosintesis dan mendapat keuntungan karena memiliki tempat tinggal untuk tumbuh, mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat makanan. Pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah tumbuhan pohon duku. Selanjutnya kami mengamati paku-pakuan dan pohon sawit. Pihak yang diuntungkan adalah pohon paku-pakuan karena dia mendapatkan sinar matahari dan tempat tinggal. Pihak yang tidak dirugikan ataupun diuntungkan adalah pohon sawit. Selanjutnya kami mengamati tumbuhan labu dan pohon singkong. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan labu karena untuk mendapat keuntungan karena memiliki tempat tinggal dan tumbuh, mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah pohon singkong. Selanjutnya kami mengamati hubungan antara bengkoang dan pohon jeruk. Pihak yang diuntungkan adalah bengkoang karena untuk mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah pohon jeruk. Simbiosis mutualisme. Kami mengamati hubungan antara kumbang dan bunga. Pihak yang diuntungkan adalah kumbang dan bunga karena kumbang akan mendapat makanan berupa nektar dan madu dari bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan gerakan kumbang untuk penyerbukan. Selanjutnya kami mengamati hubungan antara lebah dan bunga. Pihak yang diuntungkan adalah lebah dan bunga. Lebah akan mendapat makanan berupa nektar dan madu dari bunga, dan bunga mendapat bantuan dari gerakan lebah untuk penyerbukan. Selanjutnya kami mengamati hubungan antara semut dan bunga. Pihak yang diuntungkan adalah semut dan bunga. Semut akan mendapat makanan berupa nektar dan madu dari bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan dari gerakan semut untuk penyerbukan. Selanjutnya kami mengamati kupu-kupu dan bunga. Pihak yang diuntungkan adalah kupu-kupu dan bunga.
Kupu-kupu akan mendapat makanan berupa nektar dan madu dari bunga, dan bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Selanjutnya kami mengamati hubungan antara burung jalak dan kerbau. Pihak yang diuntungkan adalah burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat keuntungan dengan mendapatkan kutu dari tubuh kerbau. Kerbau mendapat keuntungan karena kutu di kulitnya berkurang. Contoh simbiosis komensalisme yang kami amati adalah anggrek dan pohon mangga, tumbuhan siri dengan pohon duku, paku-pakuan dengan pohon kelapa sawit, tumbuhan labu dengan pohon singkong, bengkoang dengan pohon jeruk. Contoh simbiosis mutualisme yang kami amati adalah kumbang dan bunga, lebah dan bunga, semut dan bunga, kupu-kupu dan bunga, burung jalak dan kerbau. Kesimpulan dari praktikum ini adalah simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berbeda di mana pihak yang satu mendapatkan untung dan merugikan pihak yang lain. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pada tumbuhan yang ditumpanginya. Namun, parasit ini tidak akan membunuh tumbuhan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya. Karena kalau inangnya mati, maka parasitnya juga bisa mati. Simbiosis komensalisme adalah dua spesies makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya lagi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis komensalisme ini juga dapat berpengaruh buruk bagi tumbuhan yang ditumpanginya. Jika terlalu lama dan terus-menerus, maka akan menghambat pertumbuhan atau berkurangnya produktivitas tumbuhan pada inangnya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Demikianlah laporan praktikum simbiosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.